Asli bikin kesel. Dia kasih, aku tanya ini bener nggak sepatunya, dia bilang iya. Pantesan dari tadi dia ngomong nanti kalau nggak pas balik lagi ke sini, nunggu aku kilat nggak mau balik lagi, nunggu pelanggan nggak balik lagi gitu. Jadi nggak pas sepatunya cuy. Ngeselin nggak? Ini jauh loh jalan kaki aku ke pasar gitu. Aduh, orang ini terlalu kasihan sih akhwat gitu. Teteh, kita lihat aja ya, mungkin aku kasih sedikit, kasih masukan. Kenapa sih harus bohong? Kayaknya dia pantesan agak lama kayaknya ngasal gitu, masukin ke plastik dan harus paket 25.000 itu sepatu sama tatakannya itu. Kesel nggak sih gue balik lagi jadinya nih. Tapi harus ada, kita nggak gimana sih, cuman kita harus ngasih tahu kalau itu nggak baik gitu, intinya gitu ya. Assalamualaikum. Saya biasa nggak ada malah kantin itu. Katanya mana ya? Ini tadi beli ini nggak pas. Oh belum. Ini nggak pas, kayaknya sepatu kecil deh. Ini kayaknya sepatu kecil kayaknya. Oh iya. Malah dianggurin cuy. Komplain malah dianggurin. Aku duluan dari tadi udah dibikin kesel. Oh ini aja Pak. Saya tadi 25. Ini harganya berapa? Harganya berapa yang ini? Ini harganya 25 atau 30? Perfect. Iya, harganya 25 tadi saya ngasihnya. Berapa? 25. Ya makanya 5.000, nggak bisa nunggu tetehnya sih ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Macet. Wah. Enak tuh keripik. Macet coy. Jalanan sempit tuh. Jalan sempit tuh, dekat selokan. Dekat selokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini blocking cahaya, jadi ke bagian sini. Nah ini juga ilmu buat kalian kalau kalian bikin video dan ngeblocking cahaya tuh seperti ini ya. Ini saya pakai mic tambahan, kalau enggak bakalan nggak bagus, bakalan gue keteriak-teriaknya kenceng banget cuy. Lihat kalian, aku pecat kan? Ya, yes. Nanti aku kasih tahu videonya mungkin di awal biar kalian paham dari awal kenapa ini bisa terjadi. Jadi ada ceritanya cuy. Tiba-tiba saja ini pada saat kerjaan aku kan jahit, kuli jahit. Jadi pada saat aku menjahit lompat-lompat terus dari kemarin sebenarnya. Jahitannya itu lompat nggak bagus kan. Kadang saya jahit ulang kutungan nggak bagus. Jadi harus dibenerin solusinya. Saya pikir mungkin ininya, mungkin itunya, saya otak-atik nggak bener juga. Ada beberapa part memang yang mempengaruhi jahitan lompat-lompat. Sudahlah bagian lainnya. Ternyata setelah saya pikir gitulah. Duhur sholat dulu lah, tinggalin dulu. Sholat dulu. Saya mikir gitu sambil ngebenerin juga mikir kira-kira apa yang menjadi penyebab ini nggak bisa bener-bener nih mesinnya. Di luar tadi macet. Mungkin aku diliatin videonya sedikit ya. Sempat hujan, agak bubar gitu, agak pada minggir, nggak ada orang. Macet pas saya keluar itu. Jadi akhirnya aku ya udahlah, daripada aku juga nggak bisa apa-apa kan, nggak bisa ngerjain juga karena pasti nggak bisa lah ya. Kalaupun dipaksakan nggak hambat banget, jahitannya jadinya nggak bagus, jelek cuy. Akhirnya gue mau nggak mau keluar dong. Udah gue keluar deh, jalan loh sekalian lah sambil buang sampah ke pasar gitu kan, sekalian jalan blok gitu sampai ke sana. Sebelum pasar sih akhirnya, untungnya saya di channel lain ya. Kalau di channel yang biasa mungkin bakalan tahu yang mana yang dimaksud gitu loh. Jadi aku nemu yang jualan perangkat ini, mesin jahit. Akhirnya aku udahlah di yang terdekat lah, karena di pasar juga ada ya.
Akhirnya aku di situ aku tanya, ada nggak tatakan sepatu. Aku tunjukin, kebetulan di situ juga ada mesin jahit besar juga yang seperti itu tuh, tatakan sepatunya aja saya bilang. Ada nggak? Dia nyari-nyari, agak lama dia nyari-nyari gitu. Akhirnya dia, ini ya teh, ini bener buat mesin jahit besar, kata dia. Nanti kalau misalnya ada apa-apa balik lagi. Kayaknya udah dari situ harusnya gue biasanya udah tahu sih, biasanya ada masalah sih kalau udah ada omongan kayak gitu. Tapi aku mikirnya gini, dia kan ahwat ya, pakai jilbab gitu, dan kondisinya tidak memungkinkan lah, aku mikirnya, yang lihatnya ya. Jadi aku pikir ya udahlah, aku mencoba untuk percaya lah gitu ya. Akhirnya gue udahlah, ambil sama aku, gue pergi dong pulang. Nyampe rumah, tes sana tes ini, bentar, kok nggak bisa ya, nggak rata ya, ada yang nyangkul ya. Ya iyalah, nyangkut di bagian sepatunya, karena kan ininya nggak pas, lubang bagian sininya ya, komponen ininya nggak pas. Oke, saya pikir ya Allah, aku udah feeling aja tuh, udah feeling. Cuman kita kan kadang-kadang gini, kita suka dinasihatin sama temen, jangan suuzon, jangan buruk sangka, lu harus nggak boleh yang kayak nggak percayaan sama orang, lu harus apalagi saudara lu sendiri gitu kan, suka digituin. Iya, makanya saya pikir saya belajar. Walaupun feeling saya juga nggak bagus nih, aduh kayaknya feeling saya sempat di sana juga disamain sih dengan yang aku bawa sebenarnya, cuma di gini disamain gitu, kayaknya pas gitu ya, pas gitu nggak ya, mirip-mirip. Tapi ada hal yang berbeda, walaupun itu dikit, namanya mesin pasti nyangkut ya. Ya Allah, kayaknya sama deh, cuman bagian sininya aja yang nggak sama gitu kan, mikirnya gitu, kayaknya sama deh, mungkin ini beda tipe aja. Aku mikirnya cuman gitu aja, positif thinking lah ya, karena ya udahlah gitu kan. Aku juga bukannya nggak mau belajar untuk percaya sama orang, untuk tidak suudzon sama orang, bukan masalah itu sih kadang-kadang ya. Feeling kita udah ada, cuman ya itu tadi, balik kita belajar, itu aja sih intinya. Akhirnya sampai rumah, Masya Allah, gak bisa dipakai sama sekali. Kesel iya, karena udah capek. Aku masih sengaja saya langsung bikin video ini karena biar masih ada ruhnya gitu ya, biar nggak garing pada saat kalau dinanti kan. Jadi aku langsung cerita aja. Jadi ya udah otomatis lah, saya harus pergi lagi lah. Udahlah, ini nggak benar. Karena pada saat aku pergi, sebelum pergi dia bilang sih, aku cuman intinya nanti kalau misalnya aku salah yang ini, balik lagi dan harus ke dia, kata dia gitu. Ke aku lagi ya teh ya, kata dia gitu. Jujur kesel iya, marah iya, karena kenapa sih kalau nggak tahu bilang nggak tahu gitu loh. Kalau kan aku bisa ke pasar dulu, aku sih percaya ya, aku sih mikirnya gini ya, mungkin dia pengen ada orang yang beli karena mungkin lagi sepi tokonya atau gimana caranya supaya jadi, mungkin gitu ya. Cuman ya nggak gitu amat. Tadinya aku mikirnya gini, pada saat balik lagi kan emosi banget karena kesel banget, kita udah capek banget gitu kan, kita udah capek banget lah gitu istilahnya. Tahu nggak capek amat sih ya, harusnya aku juga mikir jujur aja, nggak marah-marah banget sih sebenarnya aku. Cuman kadang-kadang orang kalau nggak dikasih kasih tahu, nggak ada yang marah, dia terus gitu-gitu lagi. Mungkin dengan kita dikomplain sama kita, ada pelajaran buat orang lain. Aku cuman mikirnya gitu aja ya. Sebenarnya marah banget sih enggak sih sebenarnya, sejujurnya. Ya Allah, sampai sana ya seperti itulah. Jadi kok nggak langsung ditanganin gitu, aku mikirnya gitu kan. Cepet emosi lagi masih, ya Allah guys, kok aku diangguri sih, disuruh nanggu lagi gitu kan. Ya Allah, mau gimana nih. Akhirnya gini, ya itu kan pas nyampe sana itu si tetehnya lagi nggak ada, bilangnya lagi sholat, padahal pas aku lihat jam 4.20 cuy, jam 14.20 itu jam 2.20 katanya sholat duhur. Ya Allah, itu juga mungkin karena nunggu yang punya datang, dan dia baru datang kayaknya yang punya, karena pada saat aku kesana dia sendirian, pada saat aku balik lagi ke sana hitungannya udah baru berapa menit ya, mungkin 10-20 menit aja, itu udah baru datang kayaknya yang punyanya. Jadi dia baru bisa sholat. Kasihan sih sebenarnya, aku juga jujur aja, dan disuruh nunggu dong. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya, udah nggak ada masalah sih dari awal pun, sebenarnya emosi sesaat gitulah. Akhirnya kata yang
yang punyanya nunggu ya, itu dia lagi sholat. Awalnya ibunya sih yang ngerjain, yang nanganin aku. Mungkin karena tipe cewek yang rada gimana ya, kurang bisa berpikir cepat. Akhirnya oke, nunggu ya, makanya aku bilang kan di video, nunggu lagi guys, aku ya ampun dianggurin lagi gitu kan. Itu emosi saat sih, karena memang benar-benar lagi kondisi yang lumayan. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang mempermasalahkan, dikit-dikit mempermasalahkan, enggak sih. Saya juga lihat kondisi, karena rencananya begini, ketika sampai ke tempat itu, minimal aku harus ngomong, teh kalau misalnya nih nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau misalnya eh, ada tapi saya nggak tahu, ya bilang aja padanya gitu kan. Cuman ya namanya orang yang nggak tahu juga ya, cuman aku pengen ngasih tahu itu doang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada, dibilang nggak ada, ya bilang aja nggak ada. Atau kalau misalnya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Lebih baik seperti itu daripada nanti teh kalau misalnya orang lain, saya nggak tahu ya, kita kan nggak tahu teteh ketemu sama siapa, kondisinya lagi labil emosional, wah ngamuk teh, bisa jadi kan. Kayak gitu doang, aku paling ngasih tahu kayak gitu doang, biar dia belajar gitu, maksudnya biar orang lain belajar gitu loh. Kasihan kalau misalnya dia nemuin orang yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda juga. Ada yang mungkin yang lebih halus, ada yang mungkin jauh lebih strength dari aku gitu ya. Emosi gimana coba, kasihan, bukan apa-apa, dia ahwat sih berjilbab gitu. Cuma ingin ngasih tahu itu aja sih sebenarnya. Tapi kemudian nggak ada sih, tetehnya lagi sholat. Akhirnya aku awalnya disuruh nunggu, tapi kemudian ada bapaknya datang. Namanya laki-laki kan lebih logis orangnya, cepet tek 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 gitu. Ini saya mau nuker, ini tadi dikasihnya ini, saya gituin kan, kasihnya ini, saya bilang mau nuker ya udah nih, dikasih sama bapaknya, dikasih gitu. Ini nungguin teteh atau gimana, saya nanya gitu. Takutnya mereka kurang gimana gitu kan, kurang percaya atau gimana sama akunya. Ya udah nggak apa-apa, tapi aku tahu yang sebelumnya kan aku bayar 25. Si tetehnya ngasih ke akunya 25, mungkin karena berbeda itu tadi ya, ininya nih, dia ngasih ininya beda. 25, saya nunggu dulu, bentar dulu pak, intinya ini saya tadi ngasihnya 25 lah, kata bapaknya. Kurang kalau gitu 20, itu 30, intinya kurang 5.000 gitu. Ya memang sengaja gue nanya lagi, dilama-lama, agak lamain di situ, karena mungkin karena harus ada yang diterasain, dijelasin juga kalau memang harus bisa 25, kenapa harus 30 gitu kan, maksudnya gitu. Tapi katanya kurang, kalau gitu kurang 5.000. Ya udah dikasih aja, aku sih nggak masalah itu sih ya. Gitu aja sih sebenarnya ceritanya tadi itu. Dan aku sedikit pas saat keluarnya dan saat kejadiannya sedikit saya kasih tampilkan di video ya, dan nggak gimana-gimana sih, cuman emosional sesaat, tapi nggak emosional banget sih sebenarnya, jujur aja dari awal pun sebenarnya aku nggak terlalu gimana banget, aku cuman ya Allah, kalau memang ini nggak ada atau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu kan. Bener sih, aku kalau misalnya dia nggak ngerti atau gimana, aku langsung ke pasar. Dan karena memang nggak jauh dari situ kan, ke pasar ada gitu yang jualan kayak ginian juga, mesin jahit juga gitu, yang ya bagian band kancing-kancing gitu biasanya ada di pasar. Tapi ya sudahlah, cuman itu aja sih. Jadi kalian tahu kan semuanya baik-baik saja, nggak ada kejadian yang gontok-gontokan, nggak ada kejadian marah-marahan, nggak ada. Aku pun ketika tadi emosional cuman berpikir, nih orang harus dikasih tahu gitu loh, bahwa itu nggak baik, itu nggak boleh gitu, yang kayak gitu aja sih intinya. Nggak baik atau nggak boleh gitu, nggak boleh dilakukan itu. Secara akhlak aja lah kita gimana caranya, itu aja sih. Aku juga nggak gimana-gimana banget kali. Tenang ya saudara-saudara, tenang ya. Saya sebagai seorang muslimah, ada masa kita memang memaafkan orang lain, ada masa kita memang bersabar untuk sesuatu. Semua ada waktunya, semua ada tempatnya ya. Tapi kita juga harus belajar, apapun itu harus belajar, apapun, baik kita pelaku ataukah kita bagian orang yang terzoliminya gitu, atau orang yang korban gitu katakanlah. Dua-duanya harus ditempatkan pada posisinya masing-masing. Ada masanya kita harus sabar, ada masanya kita harus menunjukkan bahwa ini nggak bener, ketegasan kita lah, ini salah, ini yang harus kamu lakukan ya. Karena jangan sampai juga imbasnya negatif bagi semua orang gitu loh. Bagi kitanya udah jelas negatif, kalau saya korban lah, katakanlah korban ketidaknyamanan ini kan,
bagi pihak lainnya juga tidak belajar, itu dua-duanya negatif kurang-kurangnya. Kalau niatannya udah negatif dari awal, maka kita harus jadikan bernilai semua itu adalah dengan cara memasang niat baik. Ya, semoga semuanya jadi lahan ibadah buat aku, buat tetehnya, buat semua orang ya, pihak termasuk Anda yang menonton, ada pelajaran, ada ilmu, semoga saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin terus video aku ya.